Kasih Tuhan Yesus.
Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh hikmat-Mu ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Markus pasalnya yang ke-11. Markus pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Markus pasal 11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atas. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu ini kita mau menggumulkan firman Tuhan dengan tema "Bersoraklah karena keselamatan yang kita terima dalam Yesus." Bersoraklah karena keselamatan yang kita terima dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika seorang pemimpin akan berkunjung ke sebuah daerah ataupun mau melihat daerah-daerah yang dipimpin, pasti pemerintahan setempat akan menyambutnya dengan istimewa. Contoh, masang bendera. Contoh, semua pinggir jalan dibabat. Turun tadi dari dalam bendera, kalau pejabat hias pekarangan. Karena mau menyambut pemimpin yang akan melintas di daerah kita. Itu pemimpin di dunia. Disambut dengan kemewahan, disambut dengan istimewa. Sehingga ketika pemimpin itu sampai berkunjung ke daerah kita, dia merasa kalau semua kita menghargai dan memberikan penghormatan yang baik. Pada saat ini Yesus sebagai pemimpin, Yesus pemimpin raja yang akan membawa kita kepada keselamatan. Sebelum dia memasuki kota Yerusalem, apa yang disambut, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, Bapak Ibu? Sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus menyuruh kedua murid untuk pergi mengambil keledai
yang sedang tertambat yang belum pernah ditunggangi siapapun. Murid itu pergi tanpa ada pertanyaan, karena murid tahu Yesus mengetahui apa yang akan terjadi di depan mereka. Dari mana Yesus tahu kalau di dekat Betania dan Betfage itu ada keledai yang sedang tertambat? Karena murid telah diberkati Roh, mereka percaya Yesus yang memerintah itu punya kuasa, sehingga mereka tidak memberikan alasan untuk tidak pergi mengambil keledai yang diperintahkan Yesus. Kalau ada orang yang bertanya mengapa engkau melepas keledai itu, jawablah, Tuhan memerlukannya dan Dia akan mengembalikannya kembali. Segera kedua murid itu pergi dan melihat benar ada keledai yang tertambat, dan mereka melepaskan keledai ini dan membawanya kepada Yesus. Dan benar apa yang dikatakan Yesus ketika mereka membuka talinya, ada yang mengatakan, mengapa engkau melepaskan keledai itu? Wajar, mungkin aku nasa keledai. Kenapa orang asing melepaskan keledai milik mereka? Tetapi kedua murid tadi mengatakannya seperti yang dikatakan Yesus, Tuhan memerlukannya dan Tuhan juga akan mengembalikannya kembali ke tempat. Dan mereka pun membiarkan kedua murid itu pergi membawa keledai ini kepada Yesus dan memberikan alas di atas keledai, dan Yesus naik ke atas keledai itu menuju masuk kota Yerusalem. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus naik keledai? Kenapa Yesus naik keledai? Kalau ada bawa Alkitab, baca Zakaria 9 ayat 9. Mungkin agak susah karena jarang dibuka. Zakaria 9 ayat 9. Yesus mengendarai keledai sebelum masuk ke kota Yerusalem. Itu sesungguhnya adalah nubuat Nabi Zakaria. Jadi memang itu yang harus dikerjakan Yesus. Yesus harus naik keledai yang mudah, yang tidak berbeban berat. Jadi Yesus menggenapi nubuat Zakaria. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, kenapa Yesus tidak naik kuda biar seperti gagah, raja yang gagah? Padahal Bapak Ibu, ada orang bijak mengatakan jangan jatuh ke lubang yang sama. Keledai bodoh mau dia jatuh ke lubang yang sama. Keledai sering dikatakan hewan yang bodoh karena dia mau masuk ke lubang yang sama. Tetapi keledai juga Bapak Ibu melambangkan kerendahan hati. Keledai pada saat itu orang-orang Yahudi memakainya untuk mengangkat beban. Keledai pada saat itu tidak dipakai untuk berperang karena berjalannya pun lambat. Jadi Bapak Ibu, Yesus memasuki kota Yerusalem, Dia menunggangi keledai sebagai raja yang membawa beban-beban manusia, yaitu dosa. Yesus raja yang memasuki kota Yerusalem adalah Yesus raja yang memiliki kerendahan hati, bukan dengan kegagahan. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Keledai tadi dialasi baju dan mereka menaik dan mereka diiring-iringi. Yesus dan murid-muridnya diiringi orang banyak dan berseru, Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.
Hosana, diberkatilah dia, diberkatilah dia. Sepanjang jalan sebelum masuk ke Yerusalem, mereka bersorak dan berseru-seru menyambut kedatangan Yesus, tetapi dengan kerendahan hatinya, bukan dengan kemewahan dan kegagahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, mulai hari Senin sampai Jumat kita ibadah, hari Minggu kita ibadah. Minggu ini dikatakan Minggu Palmarum, yang akan mengingatkan kita peristiwa perjalanan salib dan peristiwa kebangkitan Yesus. Apa yang sudah kita persiapkan Bapak Ibu memasuki momen malam Paskah pertama sampai keempat, Jumat Agung, dan dilanjutkan tadi lagi Paskah. Apakah kita sambut mereka, yaitu Yesus, seperti orang-orang yang menyambut dengan berseru Hosana? Atau Bapak Ibu kita berpikir, selalu pada malam Paskah, Jumat Agung sama semua ini. Apakah kita tidak bersorak-sorai? Apakah kita tidak berseru seperti orang-orang yang menyambut Yesus? Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, seharusnya momen Jumat Agung dan Paskah ini adalah momen perayaan yang terbesar di umat Kristen. Karena kalau Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah kelahirannya. Kematiannya dan kebangkitannya inilah menunjukkan kalau Yesus itu benar-benar Tuhan yang telah mengangkat beban manusia, dan kita lepas dari belenggu dosa. Amin. Apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu? Seperti tema kita, bersoraklah. Bersoraklah, bersyukurlah, nikmati dan renungkanlah malam-malam perenungan. Setiap malam kita Senin sampai Kamis, semua ayat Alkitab dibaca sebelum Yesus ditangkap untuk disalib. Ada yang berjanji Bapak Ibu? Karena sudah aku dengar tik-tik, aku berjanji tidak absen Senin sampai Kamis setiap malam. Ada yang mau berjanji sama Tuhan? Ada yang mau berjanji? Itu bentuk sorak kita dan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu berjanji Senin, Kamis, Jumat, Minggu tidak absen beribadah, benar pujian kita, kurenungkan firman-Mu Tuhan pagi, siang, dan malam hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan yang kita senangkan ketika kita setia untuk beribadah. Itu bentuk sorak-sorai kita, itu bentuk syukur kita. Ternyata jemaat GKI Makedonia Kota Timika adalah pribadi yang mau bersyukur karena keselamatan yang mereka terima. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keselamatan tidak bisa kita dapatkan kecuali dalam nama Yesus. Yesuslah yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa. Yesuslah yang mampu melepaskan kita dari ikatan dosa. Sebanyak apapun harta Bapak ini, ketika tiba hari penghakiman, maka iman dan perbuatan kita lah yang akan kita pertanggungjawabkan. Percaya Yesus, sudah melakukan perintah Yesus, masuk ke kerajaan Allah. Atau sebaliknya, mempertahankan dan memelihara iman kepada Yesus ini butuh perjuangan. Mampukah kita melawan keinginan daging? Mampukah kita melawan keinginan daging yang membuat kita terjerumus dan masuk ke dalam dosa? Banyak Bapak Ibu keinginan, macam-macam keinginan, dan ketika kita tidak dapat menguasai diri kita dan kita memuaskan nafsu dunia kita, maka sesungguhnya dosa terus menghantui pikiran dan hidup kita.
menjadi suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Lakukanlah keinginan Tuhan, bukan keinginan dari kita. Kalau keinginan Tuhan yang kita lakukan, maka suami istri akan bekerja sama untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Amin. Tapi kalau suami egois Bapak Ibu, lo mahamu akan nantai, nah mendidik, nah mengajar, itu bisa-bisa tinggalkan amat tadi. Amata lepas tak? Itu tidak boleh. Begitu juga dengan istri sama suami. Biarlah yang penting sudah bersekolahkan, tanggung jawab gurunya. Mau anakku berhasil itu terserah guru. Dan guru tidak kepentingan. Apalagi musim corona sebenarnya. Belajar dari. Semua orang tua mengeluh, kenapa anakku belum bisa sekolah. Padahal pesta, rame-rame. Ini perkumpulan orang tua ini. Ini pasti suara hati orang tua ini. Puasa. Semua dia dong pemerintahan Jokowi. Pasti semua mengeluh. Gak gini pada masih aja. Apalagi yang anak-anaknya masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Yang perlu diperhatikan dan dibimbing pertumbuhan pelajarannya. Bapak Ibu, kita boleh melihat apa sesungguhnya rencana Tuhan. Yang dulunya mungkin orang tua bisa lepas tangan, biarlah anakku bersekolahkan, dan tugas guru yang mengajar mendidik mereka secara pengetahuan. Sekarang berubah. Kalau kita membiarkan profesi dari ina gurunya virtual ina guru profesi, kalau kita tidak pantau, anak-anak kita akan meraja lela. Kalau ada menahan bisa dari margin nama, menonton YouTube nama, chatting-chattingan nama, itu bisa dah. Itu harus pakai seminggu 20.000, mak habis. Ya kah lo belajar itu? Udah uang pakai, uang jajan, uang handphone lagi macam. Beban orang tua bertambah. Tapi Bapak Ibu, kumpulkanlah. Sesungguhnya ini akan mengubah hidup kita untuk lebih memperhatikan anak-anak kita, untuk lebih bertanggung jawab akan pertumbuhan rohani dan jasmani anak-anak kita. Semua ini telah direncanakan dan diatur oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi Bapak Ibu jangan mengeluh dan bersungut-sungut karena pemerintahan mengizinkan atau memperbolehkan pesta, tetapi bergumulah apa rencana Tuhan bagi keluargaku di musim pandemi COVID-19 ini. Bergumul. Lihat, Yesus tahu di depanmu nanti ada yang keledai. Ambil itu, lepaskan itu, dan kalau ada yang mengatakan mengapa engkau melepaskannya, jawab Tuhan memerlukannya dan Dia akan mengembalikannya kembali. Sesungguhnya Bapak Ibu jemaat dosa setingkat, Tuhan tahu apa yang akan terjadi beberapa hari, minggu, bulan, dan tahun ke tahun di depan kita. Yang harus kita kerjakan dan lakukan hanya taat, bersungguh-sungguh. Nabualu Tuhan, nabualu guru. Lihat berita, ketaatannya melakukan segala rencana Allah yang besar. Bisa saja murid-murid tadi mengeluh, Tuhan nanti kami disebut panahku, gak keledai kita itu Tuhan. Tapi lihatlah ketaatan. Mereka percaya kuasa Yesus bekerja, kuasa Yesus tahu apa yang akan terjadi jauh di depan mereka. Bukankah kita harus seperti itu Bapak Ibu? Kita harus tahu apa rencana Tuhan buat bangsa, negeri, dan daerah kita ini, terlebih untuk anak-anak kita. Kalau masa depan anak-anak kita Bapak Ibu jangan takut, Tuhan sudah pikirkan itu. Yang penting bekerja dan berdoa. Tuhan telah sedia. Itu yang harus kita kerjakan. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, tetap bersyukur karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau hidup Bapak Ibu terus mengeluh sambil bekerja, yang dikerjakan takut tidak akan jadi. Sarupai dengan untuk dengan mungkin kalau kita waktu tadi anak ujuma
Jual badai, jual hasil pas itu turun. Naik tako mah, dan timbangan kurang mah, harga sawit turun mah. Coba suami istri kompak mau pergi ke ladang, semua akan diberkati. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan Inang Nuria, Inang Tari, Om Bebi, semua Tuhan tahu. Jadi kebutuhan itu belum tentu kebutuhan Amang Dulo. Kebutuhan itu belum tentu kebutuhan Inang Tika, belum tentu Bapak Ibu. Karena aku tidak butuh, maka Tuhan tidak sedia. Jadi tidak boleh cemburu karena berkat yang diterima orang lain kepada kita. Nggak boleh cemburu. Karena dia berhasil, anak-anaknya berhasil, kita kembali menyalahkan Tuhan yang salah terus Tuhan. Terus kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kok seperti ini? Tuhan mengapa seperti ini? Terus kita menyalahkan Tuhan. Stop Bapak Ibu, salahkan Tuhan. Berhentilah. Bersoraklah. Bersyukurlah. Sambutlah Raja Damai, Yesus yang telah membawa beban berat kita. Dosa itu sesungguhnya adalah beban yang sangat berat, yang tidak bisa kita lepaskan. Tetapi karena anugerah Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jadi mari Bapak Ibu lihat, Tuhan punya rencana yang baik, bahkan terbaik bagi keluarga kita masing-masing. Itu kita imani. Karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi menurut Tuhan baik, pasti sudah baik menurut kita. Jangan putus asa ketika anak-anak tidak sesuai dengan rencana kita, ketika menantu atau mertua tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan putus asa. Jangan laporkan bebanmu ke media sosial. Lagi galau, laporkanlah sama Bapak Ibu. Sekarang menanya orang galau atau tidak, tak perlu dulu. Lihat aja status Facebooknya. Lagi berfoto bersasar di mana, oh berarti lagi happy. Oh lagi berenung di mana, oh berarti lagi tangis. Tak perlu kita duduk orang pintar, buat perasaan sebenarnya, tak perlu Bapak Ibu. Lihatlah statusnya. 5 menit sekali story, ya kan? Status cerita, status WA, status Facebook, lihat aja happy. Tapi kalau boleh happy itu yang disampaikan sehingga orang terberkati lewat kebahagiaan. Jangan kegalauan kita membuat orang batu satu. Ini ada orang yang tadi. Orang berstatus semua menaksir. Satu status Bapak Ibu, berapa juta yang menaksirkan satu status ini? Bermiliar-beli. Statusnya duta pada. Anak kita berangkat di Papua, itu ada lagi dia udah duta pada. Yakin nggak Bapak Ibu? Tes. Bahaya. Kalau ada pergumulan Bapak Ibu, kalau ada persoalan Bapak Ibu, jangan keluhkan di media. Sampaikanlah kepada Tuhan. Saya lebih setuju kebahagiaan yang disebarkan di media, biar melalui kebahagiaan kita orang banyak jangan galau Bapak Ibu. Acik rohani dan tetangga cek status, marah utang kantor pakai asal status oh. Kan galau kita Bapak Ibu. Galau. Marah upload foto, marah kredit, handphone asa keren. Nah lomba banget kayak tertutup karena handphone yang canggih. Hanya status biar lihat orang keren, gagah, bukan karena hubungan kita dengan Tuhan yang paling intim. Mari Bapak Ibu saudara-saudara nikmati dan memasuki perenungan beberapa hari ke depan. Yesus yang mati itu untuk menyelamatkan. Ya biasa Bapak Ibu nanti kalau cuma aku pada baju biru seperti bawah. Dan kita habis tangis, ada pada tangisnya. Ya kalau Bapak itu otomatis itu. Apalagi kalau sudah dibaca Yesus dicambuk, Yesus diludahi, ditusukkan lagi lambungnya, semua kita menangis. Tetapi tangisan itu kuatlah. Sesungguhnya kami jemaat Kota Sepinggang bersorak-sorai karena keselamatan yang kami terima dalam Yesus. Amin. Kita berdoa.
sedang kami terima pada saat ini. Yesus datang membawa beban dosa kami. Kami mensyukuri dan kami pantas bersorak dan bersuka cita karena keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa menguasai diri kami dan melawan keinginan-keinginan daging kami. Ajari kami juga ya Tuhan untuk boleh merenungkan bahkan memelihara iman percaya kami sampai kami nanti mati. Iman kami tetap berpegang teguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ajari kami Tuhan untuk terus tetap belajar memelihara iman percaya kami dengan terus menaikkan puji-pujian, doa dan dekat bersekutu kepada Tuhan. 1 minggu ke depan kami akan merenungkan lewat ibadah malam Pasion, Jumat Agung dan ibadah Paskah Tuhan. Biarlah seluruh jemaat boleh menikmati 1 minggu ini bersama dengan Tuhan. Bentuk rasa syukur dan sorak-sorai mereka menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.